As we see your glory, we sing your holy hope rise inside us. Hope rise inside us. We see your glory, your grace unfolding. Hope rise inside us. Hope rise inside us. Baik, mari kita siapkan hati dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Joandi. Baik, selamat pagi semuanya. Happy Sunday, Happy Easter. Ya, ini hari yang sangat spesial bagi kita, terutama bagi orang yang percaya, karena tanpa kebangkitan kita tidak punya harapan. Karena kebangkitan ada keselamatan yang kekal. Amin. Ya, salam kiri kanan, atas bawah, lihat di video saudara, katakan Happy Sunday, Happy Easter. Amin. Saudara, kalau saudara hari ini usianya berbeda-beda ya. Ada yang masih muda, ada yang tidak terlalu muda lagi, ada yang mungkin masih di bawah umur. Saudara, patokannya, kenapa saudara berumur seperti itu? Karena patokannya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Penting ya, bagaimana kita mengetahui usia saudara 20 tahun ya. Tahunya dari mana kalendernya itu? Ya, kalender kita itu berpatokan dari kebangkitan Yesus Kristus. Makanya kebangkitan Yesus itu penting bagi semua orang sebenarnya. Ya, kita bisa melihat. Mari kita lihat di slide, bisa dibantu host ya. Kita langsung aja slide yang kedua ya. Kita slide yang kedua, ayat firman Tuhan, kita akan belajar. Kita belajar pada pagi hari ini tentang Resurrection Sunday, yaitu seri A New Hope. Yang saya bacakan dari ayat yang ke-36, Lukas 24 ayat yang ke-36, dikatakan seperti ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Kira-kira apa yang mereka bicarakan ya saudara? Nah, saya yakin bahwa apa yang dibicarakan oleh mereka itu adalah kejadian selama 1 minggu terakhir. Yang kita sebut minggu lalu adalah Minggu Palem. Apa yang terjadi di minggu lalu? Persis minggu lalu. Pada hari Minggu, Yesus dielulukan ketika ia masuk ke kota Yerusalem. Mereka membawa keledai kepada Yesus, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Dengan suara nyaring, mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Luar biasa, dikatakan ada triumphant entry masuk ke kota Yerusalem. Penuh dengan antisipasi, penuh dengan satu excitement, penuh dengan satu pengharapan. Karena apa saudara? Mereka tahu bahwa guru ini orang yang tidak biasanya melakukan penuh dengan mujizat. Mereka mengantisipasi bahwa Yesus datang sebagai penyelamat, Mesias, penyelamat bagi Yerusalem, bagi umatnya Yahudi yang dijajah oleh orang-orang Romawi. Nah, apa yang terjadi? Baik orang yang percaya kepada dia, yang mendengarkan dia, mengalami mujizat, baik bahkan juga pemuka-pemuka agama, farisi-farisi, mengantisipasi yang baik karena ada sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, pada hari Senin, kita tahu ceritanya, Yesus menyucikan bait Allah.
Dia mengusir semua pedagang di situ dan berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyambung. Apa yang terjadi? Beberapa orang mulai tidak suka dengan Yesus. Karena bisnis mereka terganggu. Hari Selasa, mereka yang memuji-muji Yesus pada hari Minggu sekarang berbalik melawan dia. Betapa cepatnya kerumunan orang banyak berbalik menyerang dia. Suatu hari, kamu populer. Pada hari berikutnya, menjadi tertuduh. Lalu pada hari Rabu, pengurapan Yesus oleh Maria dengan menggunakan minyak narwastu yang sangat mahal. Dikatakan itu mahalnya sejumlah 1 tahun gaji orang rata-rata pada waktu itu. Nah, bandingkan penyembahan yang penuh dengan pengorbanan ini dengan keputusan Yudas untuk mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Nilai yang lebih rendah daripada penyembahan Maria. Saudara, kenapa saya mau mengajak saudara 1 minggu ini begitu penting, begitu cepat kejadian, begitu banyak kejadian-kejadian. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan makna kepada kita. Bahwa setiap kejadian yang dialami setiap hari itu mempunyai makna bagi kita semua. Untuk menyembah Yesus itu mahal harganya. Saudara. Tapi untuk menjual Yesus murah. Dengan cepat bisa menyangkal Yesus. Bisa menjual Yesus. Nah, pada hari Kamis, perjamuan makan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara bisa membayangkan perjamuan makan ini bukan suatu perjamuan makan yang sebenarnya bahagia. Kalau saudara di posisi Yesus dan saudara tahu kemana tujuannya, apa yang dia akan lalui, perjamuan makanan ini itu sangat-sangatlah penting untuk murid-muridnya dengar. Tetapi apa yang terjadi kita tahu bahwa murid-muridnya does not get it. Mereka tidak did not get it. Mereka berpikir bahwa perjamuan makan ini adalah semacam suatu perayaan kemenangan sebelum mereka celebrate yang lebih besar lagi. Bahkan mereka sedang berdebat siapa yang akan kira-kira berdiri bersama-sama Yesus di kiri, di kanan, dan siapa yang akan memerintah bersama Yesus nanti. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah perjamuan makan, Yesus menyendiri ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, sedangkan murid-muridnya tertidur, tidak kuat menemaninya. Pergumulan ini Yesus lalui sendiri. Dia bisa merubah keadaan, dia bisa memanggil malaikat untuk merubah keadaan, tetapi Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapaknya. Walaupun itu sakit, walaupun itu bahkan dikatakan Yesus sebenarnya tidak kuat melakukan itu. Karena apa yang terjadi, apa yang dia akan lalui, bahkan itu pergumulannya itu dikatakan bahwa peluhnya itu seperti tetesan darah. Ini sesuatu tantangan hidup bagi dia. And he has to decide himself. Tidak ada yang bisa membantunya. But thank God, akhirnya di dalam Taman Getsemani itu, Yesus mengatakan, "It is not my will, but yours. Your will be done." Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Saudara, dari kekuatan doa itu keluar perkataan Yesus. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berdoa pada Tuhan. Amin. Karena kekuatan datang sewaktu kita berdoa. Lalu hari Jumat, hari kematian Yesus. Apa yang terjadi? Sepertinya the end of everything. Sepertinya pengharapan habis. Semua yang dibayangkan menguap begitu saja. Pada hari Sabtu, murid-muridnya
dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, ketidakpastian dan kekecewaan. Mereka bukan saja mengalami krisis mental, krisis keuangan karena mereka sudah menjual segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Sekarang mereka dihadapi dengan krisis iman. Dari puncak besarnya pengharapan mereka terhadap Yesus pada hari Minggu yang lalu, tapi sekarang mereka hancur dalam keraguan-raguan yang mempengaruhi pikiran mereka sampai sedemikian rupa mereka tidak mengenali suara Yesus yang menyapa mereka. Bagaimana mereka overcome krisis iman mereka? Bagaimana reaksi mereka ketika tahu bahwa guru mereka tidak lagi mati, tapi hidup? Itulah yang kita lakukan hari ini, yaitu hari Paskah, peringatan akan kebangkitan Yesus. Alkitab secara khusus mengatakan bahwa pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan diri kepada yang pertama Maria Magdalena. Siapakah dia? Dia adalah yang Tuhan bebaskan dari belenggu si jahat, roh jahat. Ada 7 roh jahat yang dibebaskan dari kehidupan Maria Magdalena. Yesus datang untuk melepaskan yang terbelenggu. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang datang ke makam Yesus. Siapa mereka? Maria, ibu Yakobus, Salome dan Yohana. Yesus datang. He come to seek the lost. He come to save the sick and the lost. Dia datang untuk menyelamatkan mereka yang sakit, menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan yang terhilang. Dan yang ketiga, Yesus datang kepada Petrus. Orang yang menyangkal dia 3 kali. Bisa membayangkan bagaimana Petrus yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku membela engkau sampai mati. Aku akan berdiri membela engkau. Tetapi akhirnya kita tahu ceritanya, dia menyangkal 3 kali. Hancur hatinya. Karena kesombongannya. Karena dia mengandalkan dirinya. Yesus datang secara spesifik kepada Petrus. Yang keempat, Yesus datang ke 2 murid di jalan Emmaus. Siapakah mereka? Kalau saudara baca secara teliti, mereka ini adalah orang yang pergi keluar dari Yerusalem. Mereka bukan menuju ke Yerusalem, tapi keluar dari Yerusalem. Mereka orang yang putus harapan. Mereka kembali. Mereka tidak tahu lagi kemana arahnya, tapi mereka menjauh dari Yerusalem. Mereka putus harapan. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada ke-12 murid. Pada waktu itu Thomas absen. Yesus juga menampakkan diri kepada 7 murid di Laut Galilea. Tuhan tidak lupa. Tuhan Yesus mendatangkan satu persatu. Mereka itu adalah nelayan. Kita tahu bagaimana latar belakang mereka sebelumnya. Pada kesempatan lain, Yesus juga menampakkan diri di hadapan lebih dari 500 orang pada saat yang bersamaan. Bagaimana orang-orang ini pernah mengalami mujizat Tuhan. Mereka juga mendengar bahwa Yesus sudah mati, tetapi Yesus mendatangi mereka, membuktikan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Kemudian juga kepada Yakobus, adik tirinya. Nah, kita tahu Yakobus ini adalah yang kemudian menjadi salah satu pilar atau penatua gereja di Yerusalem. Dan terakhir, saudara, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus. Orang yang menjadi Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Bahkan hal yang detail ini pun Tuhan perhatikan karena murid-muridnya
merasakan bahwa orang harus ada pengganti daripada Yudas Iskariot, dan dipilihnya Matias melalui undian. Tetapi rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan, walaupun rencana manusia itu baik. Tuhan secara spesifik datang kepada Saulus, dan itu menjadi orang pilihannya yang untuk menjadi rasul yang menulis 2/3 daripada kitab Perjanjian Baru. Tuhan memilih orang Rasul Paulus. Saudara, kebangkitan Yesus ini diperlihatkan kepada kita bahwa hal-hal yang paling detail pun Tuhan perhatikan. Mungkin saudara bisa menjadi saudara masuk dalam bagian ini tadi. Ya, saudara yang mungkin yang lemah, saudara yang mungkin yang pernah menyangkal Yesus, saudara mungkin yang terbelenggu dengan roh-roh jahat. Mungkin saudara yang pernah melakukan sesuatu seperti Petrus, saudara sudah melakukan yang terbaik, melakukan banyak amal, tetapi saudara tidak mengerti kenapa saudara lakukan itu. Yesus bangkit bagi saudara. Dan bahkan saudara, kalau saudara mempunyai ekspektasi yang salah sebelumnya, Tuhan juga kembalikan. Kebangkitannya memperjelas siapa saudara di dalam Tuhan. Slide yang keempat. Karena kebangkitannya, saudara, kita bisa menikmati hadiratnya. We can enjoy His presence because of His resurrection. Nah, ayat yang ke-36 berkata, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dia yang berinisiatif mendekati mereka, dan mereka bahkan tidak menyadari kehadirannya. Seberapa sering kita dipenuhi rasa takut dan cemas, dan tidak menyadari Yesus hadir di tengah-tengah kita, walaupun Dia sudah bangkit dari maut. Saudara, sulit untuk kita mengenali dan tidak mendengar suaranya kalau kita izinkan ketakutan dan kecemasan menjadi lebih besar suaranya daripada iman kita. Itu saudara, pilihlah untuk menikmati hadiratnya daripada kita terus tinggal di dalam ketakutan dan kecemasan kita. Mari kita lihat ayat yang ke-39, slide yang kelima. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masa heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat yang 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, slide yang berikutnya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari maut. Sampai dia bertanya, apakah ada makanan? Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka baru terbuka pikirannya, dan mereka menjadi percaya. It is a powerful thing, dan Tuhan tahu juga. Ya, makanan itu berbicara banyak, ya. Dan sampai hari ini pun masih berlaku, betul. Ya, sewaktu kita ada makanan, biasanya pikiran kita juga terbuka, ya. Lebih mudah untuk kita percaya hal yang dibicarakan sewaktu ada makanan, betul ya. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan sudah katakan jauh sebelum kematian Yesus Kristus. Di slide yang berikutnya, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesianya melukiskan, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan engrave.
diukir di telapak tangannya. Nah, Yesus bernubuat untuk masa depan. Berbicara tentang Mesias, yaitu Yesus yang kita kenal sebagai penggenapan daripada janji Allah bagi keselamatan manusia. Setiap kali Tuhan Yesus melihat telapak tangannya, dia melihat nama saudara terukir. Ini bukan disablon, saudara. Bukan disablon di permukaan kulitnya, tetapi diukir di telapak tangannya Tuhan. Mengingatkan kita akan cerita anak yang hilang, prodigal son. Sebenarnya saya lebih suka dengan kata-kata bukan prodigal son, tetapi prodigal God. Tentang Bapa yang mengulurkan tangannya. Ini bukan jari tangan yang selalu menunjuk kepada semua kesalahan kita. I told you so. Juga bukan telapak tangan yang menampar, membuat malu kita. Bukan juga telapak tangan yang digumpalkan untuk meninju kita dengan keganasan. Tapi dengan tangan yang terbuka lebar, yang penuh dengan pengampunan dan penerimaan. Keluar dari hati yang penuh kasih Bapa kepada anaknya. Jadi ketika Yesus berkata, lihatlah tanganku. Murid-muridnya melihat dan ingat akan pengajaran Yesus tentang anak yang hilang itu. Karena bekas tanda paku di tangan dan kaki, kita diundang untuk bergabung dalam hadiratnya. Nah, bukan saja kita menikmati hadiratnya, karena kebangkitannya, kita diundang terlibat dalam tujuannya. Slide yang berikutnya. We are invited to engage in His purpose. Jadi saudara, bukan saudara-saudara diundang untuk menikmati hadiratnya saja, tetapi juga kita diundang untuk terlibat dalam tujuannya Tuhan yang mulia ini. Ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, pengampunan dosa adalah misinya. Pengampunan dosa adalah pesannya. Memberitakan pengampunan dosa ke seluruh bangsa adalah tujuannya. Dan Yesus mengundang kita untuk bergabung dalam tujuannya ini. Dia memanggil kita untuk mengalami pengampunan dosa dan terlibat dalam tujuannya kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada kerabat, dan kepada semua orang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami pengampunannya? Sederhana, saudara. Dengan bertobat dan beriman kepada Tuhan. Pertobatan dalam iman adalah seperti dua sisi koin. Bertobat yaitu berpaling dari dosa. Beriman beralih kepada Allah. Nah, kita tidak dapat berpaling dari sesuatu tanpa beralih kepada sesuatu. Kita tidak bisa berpaling kepada Allah tanpa menjauh dari dosa, dan sebaliknya. Kita bertobat untuk menerima pengampunan, dan kita mengenakan iman dalam beralih kepada Tuhan dan menjauhi dosa. Ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Slide yang berikutnya, karena kebangkitannya kita diundang mengalami kuasanya. We are invited to experience His power. Nah, saudara,
Ayat ini mirip dengan kisah Rasul-Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, suatu ketika tulisan yang penulisnya sama orangnya ini menjadi satu bagian. Makanya sepertinya itu ada satu kesatuan dari Lukas dengan kisah Rasul-Rasul ini. Nah, sampai kemudian dipisahkan menjadi dua buku yang kita kenal sebagai Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Saudara, Tuhan akan membuat saudara siap untuk melakukan tujuannya atau kehendaknya. Nah, saudara tidak ditinggalkan seperti yatim piatu. Saudara diperlengkapi dengan Roh Kudusnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk saudara berhasil. Nah, seperti halnya saudara pada saat ini di rumah kami lagi tentang fitness. Ya, Justin punya tujuannya tentunya untuk supaya dia mungkin lebih fit, lebih kurus. Ya, akhirnya ada PT yang membantu dia, ya, personal trainer dan kita tahu untuk ke gym agak susah, ya, kita undang datang ke rumah dan dia harus bangun pagi, saudara. Itu salah satu pengorbanannya. Nah, pakai PT juga harus diperlengkapi dengan peralatan. Dan kemarin kita pergi ke Decathlon untuk melihat barang-barang yang diperlukan. Ya, ada boxing gloves, ya, ada TRX suspension, ada floor mat yang diperlukan. Ini semua persiapan-persiapan untuk dia bisa melatih dirinya untuk fitness. Demikian juga dengan kita, saudara. Ya, Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Dan itu sudah diberikan. Dan bagaimana kita sekarang mempraktekannya. Bukan dengan peralatannya sudah ada, terus tidak disiplin, bangunnya masih telat, dan makannya masih double portion, ya tidak akan kemana-mana. Ya. Tetapi ini sudah Tuhan berikan pada kita. Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana menggunakannya ini dan melatih diri kita, penuhi pikiran kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan pujian-pujian, hati kita dengan ucapan syukur, dengan berdoa dan mengatakan firman Tuhan. Dan kita harus isi dan isi ulang, refill sampai overflow. Amin. Kalau kita belum overflow, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita perlu mengisi semua kebenaran firman Tuhan, diperlengkapi, dan sehingga ada kuasa. Setiap kali kita bertemu dengan orang, ada kuasa, dan mulut ini akan terus mengalir dengan firman Tuhan yang memberikan pembebasan dan memberikan juga kesaksian tentang keselamatan, tentang Injil Kristus ini. Jadi saudara, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan satu tujuan, yaitu untuk supaya kita bisa menjadi saksi Kristus, supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa membagikan kasih-Nya di tengah-tengah pandemik dan ketidakpastian, dan menghasilkan dampak yang besar dalam sejarah gereja ini. Saudara, kesimpulannya adalah bahwa karena kebangkitannya, kita bisa menikmati hadirat-Nya. Karena kebangkitannya, kita diundang terlibat dalam tujuan dan rencananya. Dan karena kebangkitannya, kita diundang untuk mengalami kuasanya. Mari saudara, kita terima undangan Tuhan Yesus Kristus ini, dan setelah kita terima ini, kita masuk dalam kuasa Yesus Kristus yang menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang akan kita ketemui. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan aku berdoa bahwa setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, dikuatkan, diingatkan kembali tujuan kenapa Yesus mati di kayu salib. Dan oleh karena kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami ada hari ini.
kepercayaan kami Tuhan tidak sia-sia. Tuhan, masa depan kami ada Tuhan. Bahkan masa depan yang baik, yang cemerlang yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan bukan hanya untuk diri kami, tetapi melalui hidup kami. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun mempunyai kesempatan mengalami kasih-Mu. Dan pakai setiap jemaat-Mu ini Tuhan untuk meresponi panggilannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.